Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Musyaffi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, saya bisa menemani sahabat semua bersama Kang Iqbal di acara Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Setiap hari Rabu jam 5 sampai jam 6 mendatang. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, panutan sepanjang masa, Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, sampai kepada orang yang senantiasa taat patuh kepada ajarannya, termasuk kita di dalamnya, juga sampai kelak hari kiamat. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Ras FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-200-1023 atau 081394248409. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di tahun baru 1442 Hijriah. Perjalanan yang cukup panjang, karunia yang tak terhitung, kita masih berada di posisi 1442 Hijriah. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah, sungguh luar biasa karunia dan kebaikan Allah yang telah memberikan kepada hambanya kesempatan, kenikmatan, keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan di awal 1442 Hijriah ini seluruh apa yang kita rencanakan, seluruh apa yang kita usahakan, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, menjadikan 1442 Hijriah ini menjadi tahun keemasan, tahun keberkahan, tahun keberhasilan, bahkan tahun menjadikan kita lebih dewasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu menurut bahasa artinya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau bapak, ibu, sahabat semua dari rumah ke sekolah, itu namanya hijrah. Pindah dari rumah ke sekolah. Atau saya dari sekolah ke kantor, itu pindah antara kantor dan rumah. Kenapa? Karena hijrah itu artinya perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dan begitu juga sang Rasul Muhammad SAW ketika beliau melakukan hijrah adalah perpindahan beliau dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Mekah, dan juga begitu seterusnya. Maka ketika perpindahan itu terjadi, maka itu kena di angka hijrah itu sendiri menurut bahasa. Dan ternyata memang luar biasa, hijrah itu pelajaran yang sangat dalam, pelajaran yang perlu kita hayati dan ambil hikmahnya. Karena melalui hijrah itulah Bapak Ibu sahabat semua menjadi yang sekarang. Bapak Ibu mendapatkan pasangan,
seorang suami mendapatkan istri, seorang istri mendapatkan suami, itu karena berbagai hal yang ia lakukan, diantaranya adalah hijrah. Tidak diam diri di rumah, tapi dia berusaha untuk kemudian keluar, dan ketika dia berada di luar, maka disitulah dia telah melakukan hijrah, dan momentum penting itu menjadikan kita punya kesempatan untuk mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Maka pasangan hidup Bapak Ibu saya semua hari ini itu diperoleh melalui perjuangan hijrah. Pergi ke majelis taklim, banyak jamaahnya yang putra dan yang putri, yang sudah nikah dan yang belum nikah. Itu juga kesempatan untuk mendapatkan pasangan. Dan ketika mendapatkan pasangan, sekali lagi itu adalah diambil dan diperoleh melalui hijrah. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa rahmat Allah yang diperoleh bagi muda-mudi di antara sekian banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah? Allah telah menciptakan pasangan hidupnya masing-masing. Dan itu sudah pasti setiap kita punya pasangan. Setiap malam pasangannya adalah siang. Siang pasangannya malam. Maka malam dan siang itu adalah berpasang-pasangan. Ketika kita mendapatkan pasangan, maka itu tidak terlepas dari kata hijrah itu sendiri, atau keluar, atau pergi kepada satu tempat ke tempat yang lain. Sedih, pasangannya adalah senang. Hitam, pasangannya adalah putih. Timur, pasangannya adalah barat. Ataupun utara, pasangannya adalah selatan. Berpasang-pasangan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Berpasang-pasangan melalui makna hijrah, melalui bahasa, itu juga adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan pasangan itu? Tiada lain dan tiada bukan allazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kemudian Bapak Ibu ditakdirkan menjadi seorang petani. Agar menjadi petani yang sukses, maka kita juga tetap menggunakan kata hijrah menurut bahasa. Bagaimana caranya? Maka ketika kita sebagai seorang petani, pedagang, sopir, ataupun mahasiswa, termasuk para Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru, maka ketika makna hijrah digunakan, dimanfaatkan, dipakai oleh para petani, dia bakal mendapatkan hasil yang luar biasa ketika dia mengamalkan hijrah itu sendiri. Bagaimana caranya? Bapak Ibu seorang petani yang menyemai tanaman, tomat, jeruk, jambu, ataupun sayuran lainnya, maka ketika disemai di tempat khusus, di tempat tertentu, dan itu sebagai awal dari pembibitan, maka ketika ibu ingin mendapatkan panen yang maksimal dengan hasil yang luar biasa, apalagi jatuh pada waktu yang tepat, umpamanya ibu bapak menyemai cabai ataupun cengkeh, maka ketika menyemai cabai ataupun cengkeh dalam media tertentu dengan jumlah yang begitu banyak, pada saat ibu menyemai, kemudian setelah disiram segala macam, maka pada saat ibu mau mendapatkan hasil yang banyak, semaian cengkeh ataupun sayuran tadi tidak bisa akan mendapatkan hasil yang banyak kalau semaian itu tidak dihijrahkan, tidak dipindahkan, tidak diberikan media yang jauh dari media di mana ketika penyemaian itu dilaksanakan. Sama bapak ibu pergi ke kebun, ditanam di kebun yang awalnya hanya disemai di pekarangan rumah kita.
Ketika dibawa ke kebun, ditanam di kebun, maka pada saat kita membawa bibit ke kebun itu, maka itu adalah namanya hijrah. Maka setelah tanaman itu disimpan di kebun, ditanam di kebun, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan tepat, terukur dan teruji. Setelah beberapa bulan kemudian ditanam di kebun, maka menjelma tomat, cengkeh dan sayuran lainnya menjadi sebuah tanaman yang hijau ranau, menjanjikan dan bikin bangga petani. Harganya luar biasa, semua orang bisa mencicipi, harganya menjanjikan, dan itu hasil daripada kerja keras seorang petani melalui konsep hijrah menurut bahasa. Dipindahkan dari media kecil ke kebun, dipindahkan dari pekarangan rumah kita ke tempat di mana tanah dan kebun yang telah kita cangkul sudah disiapkan, maka hasilnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Dari pertanian sayur kita bisa bikin rumah, dari pertanian sayur bisa bikin kita sekolahkan anak-anak kita, bahkan tidak sedikit dari pertanian dan sayur-sayuran yang kita kelola dengan saksama, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekarang menjadi Bapak dan Ibu hajah dan haji. Dari mana itu diperoleh? Hajaru hijrah menurut bahasa. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang punya anak, pemuda dan pemudi yang belum mendapatkan pasangan, tidak salah jika melakukan hijrah. Dan ternyata hijrah itu satu di antara rumus efektif untuk mendapatkan itu semua. Bapak Ibu mendapatkan pakaian yang bagus dengan kendaraan yang mewah, itu pakaian dan kendaraan yang mewah bukan diambil dapat di rumah, tetapi itu diperoleh melalui proses di mana Ibu keluar dari rumah untuk kemudian menjambangi tempat passion, ataupun Bapak Ibu mendatangi tempat di mana kendaraan itu dijual. Maka ketika Bapak Ibu mendapatkan transaksi dan sesuai transaksi itu disepakati, maka kendaraan yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu dan keluarga, pakaian Bapak Ibu yang luar biasa mahalnya diperoleh melalui pintu hijrah. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, teruslah berhijrah, jangan pernah berhenti. Teruslah bergerak, jangan pernah berdiam diri. Teruslah keluar dan maju, jangan sampai kita ondelohom, diam-diam. Sebab ternyata dari hijrah itulah mendapatkan segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan kita. Kita sehat walafiat karena kita hijrah dari rumah ke dokter. Kita sehat walafiat karena kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Maka ketika kita mendapatkan itu semua, sekali lagi rumus intinya adalah hijrah dalam pengertian menurut bahasa. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 1442 Hijriyah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ketika Bapak Ibu ingin sukses, jalankanlah konsep hijrah yang menurut bahasa dan konsep hijrah yang akan diterangkan menurut istilah. Lalu bagaimanakah hijrah dalam Al-Quran? Ternyata Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata hijrah atau hijrah di dalam Al-Quran atau dengan kata lain hijrah menurut istilah,
ternyata hijrah menurut istilah itu artinya menghindar dari keburukan kepada kebaikan. Surah 74 ayat 5. Menghindar dari keburukan kepada kebaikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan satu tempat di mana Ibu telah membangun dengan susah payah rumah tempat tinggalnya, ternyata setelah beres ngebangun, rezekinya banyak, kemudian tempat di mana kita membangun itu tidak ada air, maka Bapak Ibu itu bisa melakukan hijrah. Bagaimana caranya? Langsung komunikasi dengan PDAM atau langsung komunikasi dengan mereka para pembuat sumur. Maka ketika Ibu dan Bapak bisa mendapatkan air normal senormal-normalnya, sekali lagi Bapak Ibu menghindar dari keterpurukan tidak adanya air menjadi mendapatkan sumber dan melimpah ruahnya air. Artinya di situ Bapak Ibu saya semua telah melakukan hijrah secara istilah. Artinya menghindarkan diri dari keburukan menuju kepada kebaikan. Bapak Ibu asal dan awal mulanya belum bisa lancar baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu bekerja keras, banting tulang, peras keringat setiap saat, setiap waktu, memaksimalkan kesempatan emasnya karena ingin membebaskan diri dan keluarganya dari buta huruf Al-Quran, dan ternyata terlaksana dan terkabul. Boleh jadi mendatangkan Bapak dan Ibu ustadzah dari luar, ataupun boleh jadi Bapak Ibu mendatangkan saudara dan sahabat kita yang telah lama bisa dan fasih dalam membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita memberikan kesempatan untuk mengajar kepada diri dan keluarga kita dan akhirnya bisa, maka itu adalah bagian dari upaya dan kerja kerasnya kita dalam rangka mengamalkan hijrah menurut istilah. Artinya meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Orang yang paling baik adalah orang yang mampu menghindarkan keburukan menuju kepada kebaikan. Tong betah dinu goreng, kedah betah dinu baik. Dan ketika saya Bapak Ibu bisa mendapatkan yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya jelek bahkan lebih baik, itu Bapak Ibu telah masuk kepada perangkap sekaligus instruksi dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Di antara sekian banyaknya adalah surah Al-Baqarah ayat 218. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ibu mendapatkan pakaian hijrah dari rumah ke pasar baru. Bapak Ibu mendapatkan kendaraan yang grace, hijrah dari yang tadinya reyot kepada yang mantap gitu. Bapak Ibu mendapatkan suami sehat walafiat, hijrah karena tadinya sakit dan sakit-sakitan sekarang menjadi sembuh. Maka ketika Bapak Ibu itu mendapatkan semuanya, maka Ibu Bapak semua telah mengamalkan satu di antara sekian banyak ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Baqarah 218. Padahal Al-Quran terdiri daripada 30 juz, 6.600 sekian ayat. Jika kita mampu mengamalkan per ayat, insya Allah menjelma sebagaimana para sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul?" Khuluqu Rasul Al-Quran. Akhlaknya seorang Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Maka ketika Bapak Ibu mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka Bapak Ibu telah menjadikan Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dunia, tapi juga kebahagiaan yang kekal abadi kelak di yaumil akhir. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, jadi hijrah dalam Al-Quran itu artinya menghindar dari keburukan kepada kebaikan. Lah nggak enakan nih
beli sepedanya ini mah goyang-goyang, bahkan khawatir satu dan lain hal, udah ganti saja sama yang bagus untuk kemudian mendapatkan sepeda bagus, kualitas baru, barang second. Bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita hijrah, gitu ya. Bapak Ibu yang tadinya belum bisa sempat sholat berjamaah karena sibuk dan lain hal, ternyata hari ini Bapak Ibu saya semua sanggup menancapkan kemampuan dan kerja kerasnya untuk tidak pernah meninggalkan setiap saat, setiap waktu untuk tetap sholat berjamaah. Bagus, bagus, baik, baik. Karena berjamaah itu 27 derajat. Meninggalkan, menghindar dari keburukan kepada kebaikan. Saat berjamaah bagus-bagus, kalau sendirian bagus-bagus. Yang tidak bagus yang mana? Yang tidak pernah sholat. Nah, ketika Bapak Ibu pengen mendapatkan yang bagus, bahkan lebih bagus, itu artinya saya, Bapak Ibu semua, termasuk sahabat Rasa 102,3, harus menggunakan jurus jitu, inspirasi langsung dari zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjuang dan hijrah. Bapak Ibu untuk mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tergantung bahkan terlepas profesinya sekarang seperti apa, itu dimulai daripada hijrah. Keputusan tepat untuk melanjutkan sekolah, keputusan tepat untuk memilih jurusan, hasilnya tidak akan pernah mengkhianati kerja kerasnya. Innalazina amanu walazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sahabat pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga pengertian hijrah menurut istilah itu artinya berpaling dari istri yang tidak patuh. Bukan menyiksa, berpaling dari istri yang tidak patuh. Atau sebaliknya. Artinya ketika Bapak Ibu mendapatkan situasi yang tidak memungkinkan, di mana hambatan dakwah dan melaksanakan titah perintah Allah itu terkendala habis karena pasangan kita, maka dibenarkan kita untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah di mana kita sanggup meninggalkan istri tersebut karena memang disenyalir, bahkan terbukti dengan kasat mata bahwa pasangan kita, istri atau suami itu sebagai pasangan yang tidak patuh kepada Allah dan juga kepada pasangannya, kepada suami dan kepada istrinya. Maka ketika mereka tidak patuh kepada suami dan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita melakukan sebuah tindakan yang elegan sekaligus menjadikan kita sebagai sosok yang mengamalkan satu di antara sekian banyak Al-Quran, surah Al-Baqarah 218. Kita tinggalkan pasangan kita dalam rangka apa? Yarjuna rahmatullah, untuk menjemput, untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka satu di antara sekian banyak perjuangan Bapak Ibu untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan cara hijrah. Salat kita, zakat kita, infak kita, itu belum tentu jadi jaminan masuk surga, karena masuk surga di antara sekian banyak itu karena memang adanya unsur penting, yakni rahmat Allah. Ima salat tentu, zakat tentu, rahmat Allah dibiarkan atau merenan zong hasilnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sahabat penasaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi tinggalkan. Dengan cara apa? Dengan cara dan dengan landasan di mana kita mampu menyebutkan bahwa pasangan kita berada dalam posisi di mana kita harus pergi ataupun di mana kita harus berpaling. Kenapa harus berpaling? Karena memang dia telah melakukan satu dan lain hal. Nabiullah Nuh alaihi salam
mendapatkan pasangannya yang luar biasa jahatnya, bahkan provokator pada waktu itu. Tiap kali sang Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah di tempat di mana biasa beliau menyebarkan tentang Islam, beres beliau menyebarkan dakwah dan menyebarkan tentang Islam, pulang ke tempat, beberapa saat kemudian istrinya Wa'ilah dan Wa'ikah, dalam sejarah itu dikenal dengan Wa'ilah, nama lainnya juga dikenal dengan sebutan Wa'ikah, datang menetralisir apa yang disebutkan oleh sang Nabiullah Nuh alaihissalam. Barangkali bahasanya seperti ini, Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Nuh? Kemudian yang hadir saat itu bilang bla bla bla, bli bli bli, blu blu blu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari halayak yang hadir pada saat itu, kemudian istri Nabi Nuh bilang, Bapak Ibu, jangan pernah terpengaruh, jangan pernah diikuti, dan jangan pernah mau mendengar. Apa yang disampaikan oleh Nuh, suami saya, itu adalah sebagai kebohongan besar. Itu hoak. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sebagai istrinya dari Nuh mendukung untuk tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh suami saya. Mendengar kata-kata seperti itu, jamaah yang sudah dipoles, dicelup oleh nilai-nilai tauhid oleh sang Nabiullah Nuh alaihissalam kembali kepada titik nadir zong. Siapa yang melakukan itu semua? Sekadang Wa'ikah dan Wa'ilah. Pada saat itu kita dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil keputusan tepat dan elegan, bahkan tidak menjadikan kita jatuh kepada dosa dengan cara apa? Menghindar. Artinya hijrah. Salah tidak? Tidak salah, karena ia melakukan penghambatan sekaligus menghalang-halangi dakwah Islam. Tidak salah? Tidak, karena yang kita lakukan itu yarjuna rahmatallah, ingin menggapai rahmat Allah. Salah satu di antara sekian banyak rahmat Allah itu ada, karena dengan rahmat Allah lah kaum muslimin masuk surga, karena dengan rahmat Allah lah kaum muslimin mendapatkan taufik dan hidayah. Oleh sebab itu, pancing rahmat Allah dengan taat patuh kepada ajarannya dan mencontoh utuh apa yang dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Ras FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409 untuk WA-WA-an atau untuk sharing ataupun yang lainnya bisa dipergunakan. Hatur nuhun ka Ibu Ai, mudah-mudahan Ibu Ai sekeluarga sehat salamina, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka Ibu Ani Rahayu, mudah-mudahan Ibu Ani Rahayu sadayana dipasihan kamudahan segala rupi urusan anak. Hatur nuhun oge ka Ibu Siti Ilah, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Hatur nuhun ka Ibu Masrifah di Al-Jihad, mudah-mudahan Bapak Ibu dan jamaah lain senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun ka Pak Darmawan, mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Hatur nuhun oge ka Ibu Ehak, mudah-mudahan keluarganya soleh salehah. Teka kantun ka Ibu Ella Siti Nurjana, ka Ibu Elin, ka Kang Hikmat, Kakang Kemal di Pamoyanan, ka Ibu Leni oge ka Panandang Ansori. Teka kantun sahabat Rase Tedi teras ka Ibu Warsi sareng itu namina teu aya ka Ibu Aat sareng ka Ibu Ani Umi oge ka Ibu Asti. Hatur nuhun tune in wae Pak abdi mah, hatur nuhun jazakallahu khairan kasir. Selanjutnya hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di KUA, hatur nuhun Kang Didin Fajar, hatur nuhun
Hatunun ka Pak Penghulu Pak Ade Darmawan. Hatunun ka Pak Agus, ka Pak Iwan, sareng ka Pak Tatang. Mudah-mudahan anu disebutkan sareng anu belum disebutkan dijantankan Allah sebagai orang-orang yang dikangeni dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. Kemudian hatunun abdi oge kanggo sadaya anu aya di MTA Hidayah. Hatur nuhun ka Ibu Sumiati, hatur nuhun mudah-mudahan Bapak Ibu sekeluarga aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Kanggo panang tayungan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan salamina dan seterusnya dunia sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di At-Taqwa KPAD Gerlong Kang Apep. Hatur nuhun mangga diantos konfirmasi jadwalna. Insyaallah siap. Insyaallah sumbing, insyaallah diantos konfir ulangna. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di komunitas Ciburia Masaki. Hatur nuhun ka Kang Brau. Hatur nuhun. Terus hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di kelas Melati. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu aya di kelas Melati, Ibu Lin Halim. Terus ka Ibu saha teh? Oh, Ibu Lilis Rosidah, ka Ibu Mirna, hatur nuhun ka Ibu Siti Hasia, hatur nuhun oge ka Ibu Yulia Herliani, Pak Ibu Wali Kelas, hatur nuhun ka Ibu Ina Yanti di Soreang ngiringan MTKD sareng ka Ibu Agustin. Anu disebutkan namanya sedang anu teu disebutkan, mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah, keluarganya solehah. Baik Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun oge abdi ka Warung Cikur ya. Warung Cikur menyiapkan berbagai menu andalan. Mudah-mudahan menu andalannya bisa menjadikan menu favorit bagi para penikmat kuliner. Berada di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda sebelum Ipok Aleh. Ada goreng pisang, ada jus, ada liwat, ada berbagai macam varian menunya. Enggak anu teu acan nyubian tiasa langsung merapat sesuai dengan waktu dan keadaannya masing-masing. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu komunitas Duta Mubalik Bandung. Hatur nuhun kanggo Kang Dindin Rohidin. Hatur nuhun ka Ibu Siti Khairiah, hatur nuhun ka Kang Abdurrahman. Hatur nuhun oge ka Kang Cecep Si Habudin. Hatur nuhun ka Bapak M Yasir sareng Ibu Nani Aprianti. Hatur nuhun ka Kang Hendra, ka Kang Enden Mustafa, ka Asep Ediana sareng ka Bapak Heri Purmana, oge ka Mbak Deni Bakti. Bapak Arif Saripudin, Bapak Irwin Pendi sareng ka Bapak Khairul. Teka kanton ka Pak Ustad Endang Saifur Rahman, Ustad Asep sareng ka Ibu Rini Iryani. Oge ka Kang Ustad Sahrul Fauzi As-Sofa. Hatur nuhun ka Pak Isa, Ketua BAZ Kecamatan. Hatur nuhun ka Pak Didi Nasruddin, Ketua MUI Kecamatan. Salajengna hatur nuhun abdi oge ka Forum Ciburia Mekarsa Loyo Membangun. Hatur nuhun ka Kang Erlan Nursa, hatur nuhun
Mudah-mudahan Kang Erlan sekeluarga aya dina kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aya dina kalancaran, aya dina limpahan rezeki yang melimpah ruah. Hatur nuhun Kakang Adis Gunawan, hatur nuhun oge Kakang Firman, hatur nuhun oge Kakang Endang Gunawan. Mudah-mudahan anu disebatkeun sareng anu teu acan disebatkeun sing jantan keluarga yang melimpah ruah, bahagia dunia sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salajengna hatur nuhun abdi ka Ibu Rahmi, hatur nuhun ka Ibu Rahmi di MTKD kelas Melati dan reng-rengan gitu ya. Mudah-mudahan salamina aya dina keberkahan. Salajengna hatur nuhun abdi kepada keluarga besar alumni Al-Falah ka Umi Gitsa Bilqis dan Gifari. Hatur nuhun Kakang Sutisna, hatur nuhun Kakang Yulia Fahrepi, hatur nuhun. Menyimak wae abdi mah alhamdulillah atuh menyimak banyak. Hatur nuhun oge kasadaya alumni SMA Bunga Bangsa, hatur nuhun Kakang Ale Permana si ganteng. Hatur nuhun Kakang Suparno, hatur nuhun ka Ibu Lilis, hatur nuhun ka Panandang si Pak KM. Hatur nuhun oge kanggo sadaya komunitas alumni SMA Bunga Bangsa, khususnya 90, umumnya generasi berikutnya. Bapak Ibu gurunya sehat salamina, Bapak Ibu gurunya dipasihan panjang yuswa. Hatur nuhun oge Bapak Ibu nu aya di komunitas BKMM, hatur nuhun. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di komunitas BKMM ku ecin dan reng-rengan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Kakang Rian di BSM, dapatkan manfaat lebih dan kemudahan dalam melakukan cicilan emas dan gadai emas melalui fasilitas layanan mikro. Tiasa mengunjungi cabang BSM terdekat. Mangga Kakang Rian we langsungnya atau napi ngajapri ka abdi mangga teu sawios. Hatur nuhun mangga diantos oge teu hilap ka warung sebelah Kang Miftah. Ada seblak pentol, ada seblak ceker, ada seblak anu sanesna. Anu teu acan nyobian mangga tiasa menjajakinya di Coblong ya. Caket pisan pintu gerbang anu bade kakapakar. Mangga cobian dah teras. Hatur nuhun abdi oge Kakang Ahmad anu senantiasa mantau kaitan sareng belajar mudah, belajar nahwu sorop. Anu peryogi bimbingan arahan sekaligus supados gancang ngartos kumaha nahwu sorop teh semudah wirid dan dikir. Tiasa menghubungi anjeunna untuk mendapatkan flashdisk spesial atau napi tiasa kontak ke abdi ngajapri ku abdi yang kedidugikeun ka anjeunna gitu ya. Salajengna hatur nuhun oge ka Pak Yuda, Pak Kapolsek, hatur nuhun manteng wae abdi mah mohon hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan sekeluarga sehat salamina dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kendaraan bekas dan baru tiasa merapat ke Bungsu Motor Jalan Serimas Geger Kalong gitu ya. Di situ ada banyak variasi kendaraan bebek sampai kendaraan motor yang bergigi, yang metik dan yang tidak metik gigi dan tidak bergigi gitu ya. Baik Bapak Ibu sahabat asing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengna hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu nu aya di komunitas dakwah 91. Hatur nuhun ka Pak Dewan di Cikalong.
saya suantena alhamdulillah memang turunan Pak Dewan. Hatur nuhun punten hareung. Hatur nuhun oge KMA Koros Mubalik Alpalah Panandang. Hatur nuhun ka Pak Dadan, hatur nuhun ka Pak Iim, hatur nuhun Pak Agun, hatur nuhun oge hatur nuhun abdi ka Pak Suhud di Karawang. Sok emot kana goyang Karawang. Hatur nuhun nyimak cenahnya. Hatur nuhun. Kemudian hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu di Koros Mubalik Parahyangan. Hatur nuhun Bapak Ibu sadaya, mudah-mudahan salamina aya dina kabarokahan, dakwah terus pantang mundur sampai kita mendapatkan kesempatan yang terbaik kelak pada saatnya, sehingga Allah kangen, surga-surganya pun rindu dicintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Allah Akbar, subhanallah. Bapak Ibu sahabat masang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salajengna hatur nuhun abdi oge ka Kang Yunus. Ya Kang Yunus ira bari tepang mangga ku abdi diantosan. Di antawis waktosna abdi panginten tiasa dinten Senin ya, nu bade sumping mangga saatos tabuh 10 ka ditu balah. Kemudian hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu penggemar sepatu tas batang mangga anu bade peryogi tiasa dicapri wae ka abdi, kemudian ku abdi ka didugikeun ka anjeunna ya. Tas sepatu batang, ada tas, ada sepatu, ada berbagai macam perlengkapan lainnya mangga anu bade, anu peryogi, anu hoyong tiasa memanjakan kakinya dengan sepatu-sepatu berkualitas, memanjakan pundaknya dengan tas-tas yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Hatur nuhun ka Pak Endang, abdi tos nampi Pak. Oke, iya. Hatur nuhun. Baik Bapak Ibu sahabat langsung dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya pengertian hijrah menurut istilah itu artinya bukan hanya berpaling dari istri yang tidak patuh, surah An-Nisa ayat 33. Yang ketiga, ternyata hijrah itu artinya meninggalkan tempat atau kondisi karena Allah. Meninggalkan tempat atau kondisi karena Allah. Tinggalkan. Lamun tos teu betah tinggalkeun, tong di dinya wae bisa jadi gering nangtung ngalang layu. Apa yang dilakukan oleh sang Rasul Muhammad SAW pertama kali beliau hijrah itu ke Habsyah. Itu adalah anjuran sang Rasul Muhammad SAW kepada para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah. Kenapa? Memang pada saat itu orang-orang Muslim yang masih minoritas dibantai habis oleh orang Quraisy. Jumlah Muslim yang masih sedikit itu menjadi sasaran empuk. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Saking menderitanya dan Rasul tidak tega, maka Rasul anjurkan, wahai sahabat-sahabatku, sekarang kau pergi Ethiopia Habsyah, yang waktu itu rajanya adalah seorang Nasrani taat, Najasyi. Pergi ke sana untuk apa? Yarjuna rahmatullah, untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah. Ternyata apa? Disambut baik oleh para sahabat yang sudah lama menderita dan merasa sakit di bawah ancaman intimidasi dan pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Dan pada saat itu Rasulullah SAW tidak ikut hijrah karena beliau tengah menjalankan dakwah. Beliau tetap kerjakan dakwah untuk menyampaikan dinul Islam, syiar Islam. Di tengah keterpurukan dan kondisi yang tidak memungkinkan, dakwah jalan terus sampai titik darah penghabisan. Maka yang hijrah pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia pergi sesuai dengan yang diinstruksikan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad SAW. Dengan keluarganya, anak dan istrinya.
Disusul kemudian dengan Utsman bin Affan beserta istrinya juga pergi untuk kemudian melaksanakan apa yang dianjurkan oleh sang Rasul Muhammad SAW untuk pergi hijrah. Tidak ketinggalan Ummu Kulsum binti Suhail pun ikut di belakangnya. Termasuk di dalamnya adalah Ummu Salamah. Pergi untuk hijrah. Artinya apa? Meninggalkan kondisi dan tempat karena Allah. Jadi kalau sudah tidak nyaman, sudah tidak enjoy, ngeste enakeun atau saya angkat. Berangkatnya bapak ibu saya ke tempat berikutnya, itu tidak ada yang menjadikan kita merubah kecuali melalui pintu hijrah. Maka yang dilakukan oleh Ummu Salamah, Utsman bin Affan sebagaimana yang dianjurkan oleh sang Rasul Muhammad SAW, itu dalam rangka perbaikan nasib sekaligus perbaikan masa depan. Tidak lagi ada ancaman, intimidasi, adu domba, bahkan pembunuhan. Dengan cara apa? Satu diantaranya dengan konsep hijrah. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hijrah. Sok harar hijrah ayeuna mah. Makanya ada komunitas hijrah dari kalangan tertentu termasuk para artis. Artinya ternyata dunia keartisan tidak bisa mendapatkan ketenangan kecuali kalau keartisan itu dicelup dengan nilai-nilai keagamaan. Maka dia bakal menjelma menjadi seorang yang bisa mendapatkan semua itu. Dan ketika kita meninggalkan satu di antara yang tidak seimbang itu, maka akan menjadikan kejenuhan. Bukan hanya jenuh, boring, bukan hanya boring, bosan. Karena tidak nilai dan tidak ada unsur agama, bekal agama pun kurang. Untuk mendapatkan ketenangan tidak sedikit yang jatuh kepada hal-hal yang mengerikan, kepada zat-zat adiktif, bahkan tidak menutup kemungkinan masuk kepada yang lebih dalam lagi, sehingga penyesalan yang sangat terlambat. Itu semua karena tidak melakukan konsep hijrah. Dan hijrah pertama kepada sahabat dianjurkan oleh sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan tempat atau kondisi karena Allah. Surah An-Nisa ayat 88. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sahabat Nasan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrahnya sang Rasul SAW ke Taif pada tanggal 27 Syawal atau tahun ke-10 kenabian. Dengan cara apa? Jalan kaki 90 km. 90 km itu barangkali kalau kita ibaratkan dari Baribis sampai Karancaekek, Panginten gitu. Pakai motor, mobil ataupun pesawat. Tidak pakai motor, tidak pakai mobil, komodi pesawat, lempang tah. Jalan kaki. Capek bukan capek, lelah bukan lagi lelah. Lelah capeknya luar biasa. Bahkan keberangkatan beliau untuk pergi kaki sepanjang 90 km itu sudah dilengkapi dengan duka dan rasa sedih. Sehingga dalam sejarah itu disebutkan hijrahnya sang Rasul Muhammad SAW dengan para sahabatnya ke Taif itu dilatar belakangi atas meninggalnya istri dan paman sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih, Rasul lagi senang dan bahagianya dengan Siti Khadijah, dakwah lagi maju-majunya, penyopang dana, penyuplai kebutuhan Khadijah, tapi ternyata sang pengawal dan pemberi dukungan mental dan spiritual itu telah dipanggil oleh Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sedihnya Rasul bukan karena meninggalnya Siti Khadijah, sedihnya Rasul adalah khawatir dakwahnya Islam itu terhenti sampai meninggalnya Siti Khadijah. Sedih sesedih-sedihnya.
khawatir sekhawatir-khawatirnya, dan kekhawatiran ini masuk akal karena pada saat itu tidak ada di antara sekian banyak orang yang ada itu yang memperduli terhadap maju dan perkembangannya dakwah kecuali oleh istri terkasih dan tercinta Siti Khadijah. Seluruh kebutuhan dakwah Rasul suplai, sehingga dalam sejarah 2/3 tanah Arab itu adalah milik Siti Khadijah. Ternyata habis semuanya dipakai bekal dakwah Rasul Muhammad SAW. Maka kaum muslimin di seluruh dunia merasa utang budi terhadap sang panutan alam Rasulullah SAW, terutama pengorbanan yang tak terhingga dari istri terkasihnya Siti Khadijah. Sedih. Karena sedih akhirnya beliau mencari ketenangan, dan ketenangan itu beliau lakukan melalui konsep hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Taif. Dan kesedihan beliau itu tambah lengkap. Ternyata yang selama ini melindungi dan sekaligus pasang badan, pamannya pun ikut serta meninggal dunia. Maka menjadilah Rasul lengkap sedihnya. Dan ternyata di antara kesedihan yang banyak itu terselip hikmah yang luar biasa. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana panutan alam sang Rasul Muhammad SAW hijrah ke Taif. 1442 Hijrah, momentum tepat untuk introspeksi dan mawas diri dan menjadikan kita lebih dewasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sekeluarga, Bapak Ibu sahabat semua sekeluarga, menjadi salah satu di antara orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dikagumi dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru 1442 Hijrah. Mudah-mudahan momentum pergantian tahun ini menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan untuk selamanya dan seterusnya, dunia dan akhirat. Selamat beraktivitas. Mohon maaf saya undur diri bersama Kang Iqbal. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan bisa bertemu kembali di Embun Pagi 102,3 RAS FM Jalan Setiabudi 19 setiap jam 5 sampai jam 6. Hatur nuhun hatur punten, sadaqallahul adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.